kita dengarkan aja langsung ya dari email Jenny dan Hari. Dipersilahkan. Pertama-tama terima kasih sekali Romo Andre dan dibantu oleh Cisya, juga teman-teman PD Santo Mikael maupun wakil-wakil dari PD Santo Gabriel, sehingga acara misa malam kembang ini berjalan dengan lancar untuk Papi tercinta Papi Hobyong. Malam hari ini sebelum kami mau bilang apa ya yang resep-resep yang mungkin bisa diikuti oleh semua yang hadir di sini, saya mau bicara sedikit perjalanan sampai Papi dipanggil oleh Tuhan. Sangat-sangat dimudahkan sebetulnya kalau dilihat perjalanannya, karena waktu tanggal 29 Desember minggu itu kok ya baru rasanya setelah beberapa lama itu baru kali itu kami 3 bersaudara ini serasa diberi kesempatan. Pagi hari Papi pergi sarapan bubur badran diantar adik saya Hari. Siang makan siang bersama kami sekeluarga di Mie Surabaya Solo Baru. Sorenya diantar Jerry dan Andri ke Soto Keman. Giliran baru kali itu loh, minggu-minggu kok bisa dapat giliran semua. Tapi setelah kira-kira jam 10:30 itu saya baru tengah mau doa Santa Brigita, tahu-tahu bedubrak itu ternyata suami saya Andi naik tergopoh-gopoh ambil oximetri dan alat tensi. Saya tanya, loh siapa aku? Malah remuni wang tak tuh, rai ampun. Saya ikut lari ke bawah, ternyata Papi sudah dipasangi oksigen oleh Andi. Dan waktu itu memang saya benar-benar tidak menyangka perjalanan singkat Papi. Saya bilang, ya ampun, aku nunggu kayak gini panasnya, dalam ruangan lebih panas daripada di luar. Ternyata dipasang 28 derajat. Kemudian saya bilang, panasnya kayak gini, tak turunkan ya 27. Ya kono nek iso. Lah ampun, pencet 1 aja kok, tak saya pencet 1. Terus kemudian saya pegang kok keringatan sekali, katanya cuman keluhannya tuh kayak berat gitu loh, badan terasa berat. Padahal setelah di oksigen itu O2 nya itu bagus 97, 98 gitu terus. Akhirnya saya pegang, lawangin panasnya seperti ini, saya ganti 2 kaosnya. Ayo ganti, keringetan sampai seperti ini. Tidak boleh orang keringetan sampai seperti ini, harus ganti baju. Masih menjawab, lah nek ngono pirang puluh kali, yo puluhan kali sampai entek yo ganti terus. Terus sudah ganti, sudah tidurkan itu kok agak lega, katanya sudah lega. Ya sudah, kalau lega tak istirahat yuk Pak. Terus kita berdua kembali ke kamar di atas, tapi kita pesen, kebetulan anak saya masih diajak teman-temannya, saya titip, Tea nanti kalau kamu pulang tolong cek engkong. Ternyata 11:30 itu dia cek, dia langsung telepon teriak-teriak, ayo sekarang juga bawa engkong ke rumah sakit gitu. Enggak, kita bertiga itu bawa Papi ke rumah sakit. Masih tidak menyangka karena di rumah sakit masih yoyo-yoyoan, kita mau opnamkan, tidak. Dokternya bersikeras, lalu kelihatannya ini indikasinya cuma mah. Saya diberi obat infus, obat mah gitu, sampai akhirnya 2:30 setelah akhirnya ya sudahlah, kalau mau minta opnam ya opnam. Terus dirujuk, ini ya dokter ini ya nanti saraf udah semuanya silahkan, tapi pokoknya opnam. Setelah pindah ke kamar biasa sudah enak gitu, bener kok Papi itu bener-bener sudah nyaman gitu loh. Terus akhirnya saya dan Tia pulang naik Grab sampai rumah jam 4. Tapi ya kita was-was, saya ya selama itu tidur HP saya pegang, barangkali karena yang nunggu Andi nanti kalau nelpon ada apa-apa gitu. Sampai akhirnya saya tidak
bisa tidur jam 6 baru tidur jam 8 itu belum pulang ya, tapi kok tidak ada notis, berarti aman. Setengah 9 setelah adik saya jadi menggantikan jaga pulang, saya tanya, papa gimana? Katanya stabil loh, sudah tak tatur 2 kali, jenang sungsung habis itu, aduh lega, berarti tinggal pemulihan. Tahu-tahu jam 11-an ya Jen, jam 11 itu kita kaget soalnya di WA calling di visit dan di WA calling megah-megah ya papa ya, megah-megah gitu, tahu-tahu megah-megah tidak bisa, sudah disuntik anti sesek juga tidak bisa, harus masuk ICU dan dipasang ventilator. Nah itu sudah rasanya ya sudah tidak karu-karuan gitu. Setelah kita lihat itu tanggal 30 perjalanan pakai ventilator itu kan tangan papi itu kuat sekali, jadi sudah dibondol terus di ranjang itu kaki, tangan, wah pokoknya naik terus karena kan nggak nyaman dengan ventilator. Terus tanggal 30 itu juga ya kita dipanggil, anak-anaknya dipanggil dokter jantung itu 31. Itu perjalanan 30 itu ya sudah gitu-gitu aja. Tanggal 31 kami dipanggil jam 9 pagi itu seluruhnya oleh dokter jantung. Di situ kalau yang kami tangkap intinya itu papi itu terkontaminasi, jadi banyak sekali ini liburan juga pendatang segala macam yang mungkin dianya sebagai pembawa bakteri virus itu, dan itu sangat rentan untuk manula. Nah kebetulan dokternya juga bilang kalau dia sendiri itu beberapa kali juga harus vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Jadi kesempatan ini juga karena itu juga pesanan dari dokter Dian, dokter jantung yang menangani papa. Bagi ibu bapak sekalian mungkin yang sudah berusia 65 tahun ke atas sebaiknya untuk vaksin influenza dan vaksin pneumonia gitu. Nah jadi yang berat itu adalah infeksi parunya. Pak dokter itu bilang ini tadi kok yang dilalah, jadi dia tuh harus visit ke lantai bawah sebetulnya. Lah kok liftnya naik ke lantainya ICU papi. Jadi dilihat sekalian, kalau saya telat 15 menit saja sudah papi lewat lah gitu. Tapi kok kebetulan dia kok liftnya ke atas, dia cek papi, terus akhirnya dilakukan sedot untuk cairannya itu yang sudah banyak sekali gitu. Jadi akhirnya saya pikir waktu itu tuh aduh Tuhan itu bekerja dengan sungguh luar biasa, kok yang dilalah gitu. Dan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan itu untuk beristirahat. Benar-benar setelah berapa hari itu sudah pikiran tidak bisa tidur. Tanggal 31 itu malam tahun baru, adik saya ngabari kalau ini papi mau dironsen, kalau misalnya layak untuk dilepas ventilatornya akan dilepas. Dan betul jam 6 kurang seperempat itu dilepas karena di ronsen sudah dianggap layak dilepas. Aduh kami bersyukurnya pulang saya makannya tuh rasanya enak banget, tinggal pemulihan mikirnya tuh gitu. Tahunnya jam 6 pagi itu kok ditelepon lagi, ternyata papi mengalami masa kritis gitu dan terpaksa dipasang lagi ventilator. Dan kemudian setelah sorenya itu sekitar jam 3:30 jam 4 sudah dikabari dokternya sudah bingung, maksudnya mau harus berbuat apa, dikasih obat ini, kena ini, kasih obat ini, silakan berdoa, keluarga mendoakan terus. Dan yang kami itu saya merasa bersyukur itu kok bisa ngumpul semua. Jadi papi dipanggil Tuhan lewati jalan itu, kita berkumpul semua, anak, menantu, cucu, kecuali yang masih di Melbourne dan juga anak saya satu yang masih sakit. Begitu perjalanan indah dan lancar, ditungguin semuanya itu begitu. Jadi nanti biar ini cerita ini kan sudah mewakili, tidak saya cerita satu-satu
sebelumnya terima kasih saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan dan kolega juga dari teman-temannya Papa, terutama ya yang menyempatkan sampai sekarang mungkin sudah 3 kali datang saya lihat Om Siba dan teman-temannya. Pertama-tama juga karena waktunya sudah dihabiskan ya. Jadi mau nggak mau ya saya singkat gitu. Saya cuman secara personal aja saya mau bilang, Terima kasih. Papa itu orang yang sangat hebat menurut saya. Sayangnya saya bisa mengenal lebih dalam itu di umur yang tahun-tahun akhir ini. Sebelumnya kalau yang saya lihat, saya rasakan Papa itu kayak king of emperor. Jadi sangat kuat pendiriannya, sangat kuat kemauannya. Tapi setelah beberapa tahun belakangan ini saya lebih intens untuk bicara, saya lebih mengenal beliau. Orang ini sangat bijaksana. Dia bisa memilih baik dan buruk, apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya ada di tempat yang ada di waktu yang sangat buruk, waktu itu ketemu Papa. Beliau juga yang membangkitkan, beliau juga yang menyemangati saya dengan kata-kata yang sangat-sangat simpel. Kalau buat orang-orang di luar mungkin orang yang banyol ya, orang yang fun, wak-waan. Jadi yang mewakili Papa kalau ada yang wak-waan terus tersinggung ya kurang lebih minta maaf gitu. Itu mungkin dilanjut dengan kakak saya, nanti waktunya semakin habis. Saya mungkin tidak terima kasih lagi sudah diwakili 2 orang adik saya. Intinya saya malam hari ini kan kita pakai merah ya, pakai merah kita nggak boleh nangis. Maka saya nggak usah lihat fotonya Papa, karena kalau lihat fotonya Papa malah mewek. Jadi intinya gini, pakai kepean ya. Jadi kematian itu suatu misteri ya, suatu misteri karena kadang sebetulnya mungkin ada tanda-tanda, tapi kita yang ditinggal itu kadang nggak peka. Nah tapi setelah ditinggal biasanya lah kemarin begini, kemarin begitu. Karena sempat seminggu yang kemarin ya 1 seminggu ngomong soal tanggal 1 ya, sempat dengan suami saya itu ngomong tanggal 1. Sinca itu tanggal 1, ya iya Pak tanggal 1. Tapi tanggal 1 selalu beberapa kali ngomong tanggal 1. Ternyata dia berpulang tanggal 1 Januari itu. Karena kita waktu itu ya juga kita betulkan ya, iya cincanya 29 Januari ya. Ternyata dia udur juga sama adik saya ternyata ya. Nah kemudian ini Papa saya ini kan mungkin terkenal awet muda, terkenal sehat. Nah maka saya mau nambahkan itu, saya menghubung-hubungkan begini. Terakhir kemarin itu waktu mau ke dokter, saat ke dokter itu diberitahu suruh pakai tongkat ya, suruh pakai tongkat. Kemudian ada yang menyarankan, mbok dikasih perawat, istilahnya gitu. Loh, yang papa saya itu biasanya ngomong, aku ini Joko kondo ya kan, istilahnya selalu ngomongnya gitu. Lah wong Joko kok suruh pakai tongkat, suruh pakai perawat, maka mungkin bagi papa saya tak boleh baik ya kan gitu. Daripada istilahnya lebih panjang hidupnya pakai tongkat, pakai perawat, ya mending pulang ya kan, istilahnya lebih bahagia. Mungkin seperti itu juga ya dia mikirnya. Nah papa saya seperti yang adik saya ngomong kan, suka bercanda, suka guyon. Sama seperti adik saya, kalau misalnya papa saya guyonnya kebablasan, kemudian ada yang sakit hati, mohon dimaafkan. Karena memang sebenarnya memang cuma guyon, untuk mungkin remnya agak blong ya, dan mohon dimaafkan ya. Kemudian papa saya itu tipenya setia, karena ya seperti yang dibilang tadi, kalau terakhir itu favorit makan itu soto keman. Nah ini malah endorse ya, malah iklan.
Jadi gini, kalau dia sudah suka makan sesuatu itu terus, bagi papa saya tiap hari makan itu nggak apa-apa. Yang nganter, yang susah, tiap hari bosen. Kalau makannya itu terus. Tapi ya memang itu mungkin tipe setia ya. Setia sama dengan mama saya, setia dengan panggilannya sebagai ayah dan sebagainya. Itu. Nah kemudian papa saya itu orangnya rapi. Makanya kalau yang sering lihat selalu rambutnya hitam. Nah saya ini kan rambutnya sudah putih. Nah terakhir ini 2 tahun 3 tahun belakangan ini sudah putih. Maka tapi tiap kali orang ketemu dengan orang itu malah memuji, rambutmu saya apik lho. Malahan koyo silver grey, ash grey, koyo di cat ya istilahnya seperti semen. Satu-satunya orang yang protes rambut saya ya cuma papa saya. Mbok di semen to jen. Oh aku yang ireng kok anaknya. Dan repotnya kalau saya nganter papa saya ke dokter, itu sering sekali dikira istrinya. Gitu. Tapi khusus dokter. Maka kadang-kadang kalau ini ibu istrinya, loh bukan saya anaknya. Ya, dokternya malah blingsatan nggak enak gitu ya, karena kan mengira lebih tua ya kan istilahnya. Nah mungkin itu istilahnya saya yang kelihatan tua, apa papa saya yang kelihatan nom lah, itu mungkin ada dua alternatif ya. Nah mungkin saya rasa ya mungkin saya cukupkan sekian yang saya mau. Akhir kata saya mau mengucapkan selamat jalan untuk Papa Hautio yang sudah begitu baik untuk mendidik kami anak-anaknya, menyayangi kami anak-anaknya, setia sebagai suami dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Selamat jalan Pak, sudah bahagia dan sudah mendapat kapling ya Mo ya di surga. Terima kasih, berkah dalem.